Nigeria bukan sekadar minyak dan berita utama. Ini adalah tanah kerajaan kuno, perempuan tangguh, pemuda dinamis, dan budaya yang terus berkembang. Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi topik yang telah memicu banyak perdebatan. Harap dicatat, konten ini dimaksudkan untuk tujuan analisis dan pendidikan saja, dan tidak mewakili sikap politik atau organisasi apapun. Mari kita menyikapinya dengan pikiran terbuka dan pemikiran objektif. Lokasi geografis yang strategis. Nigeria terletak di Afrika Barat, berbatasan dengan Benin, Niger, Chad, Kamerun, dan Teluk Guinea. Posisi ini menjadikan Nigeria pusat utama perdagangan maritim dan energi di kawasan tersebut. Iklimnya sangat beragam, dari hutan hujan lembab di selatan hingga Sahel yang gersang di utara, menciptakan ekosistem yang kaya, sekaligus menimbulkan tantangan besar bagi pembangunan pertanian dan perlindungan lingkungan. Di tengah perubahan iklim global, Nigeria bukan hanya negara yang penting secara strategis, tetapi juga hotspot ekologi, menyeimbangkan antara potensi pembangunan dan tekanan untuk bertahan hidup. Dan hey, jika kamu mengira geografi membosankan, pikirkan lagi. Lokasi Nigeria sangat penting, bahkan Google Maps pun memeriksa ulang sebelum meletakkan pin. Warisan kerajaan kuno. Sebelum era kolonial, Nigeria adalah rumah bagi kerajaan-kerajaan kuat seperti Oyo, Benin, dan Sokoto. Kerajaan-kerajaan ini memiliki sistem politik, hukum, dan ekonomi yang berbeda, seringkali terikat pada perdagangan antar wilayah. Benin terkenal karena patung perunggu canggihnya, yang melambangkan kekuasaan dan ideologi kerajaan. Oyo, yang diperintah oleh bangsa Yoruba, memiliki pasukan kavaleri kuat dan menguasai banyak jalur perdagangan. Sokoto, yang terbentuk setelah jihad religius, meninggalkan warisan pemikiran Islam dan hukum syariah yang mendalam, khususnya di Nigeria Utara. Mempelajari kerajaan-kerajaan ini menantang stereotip usang dan menegaskan kembali warisan Afrika sebagai benua yang beradab dan mandiri. Dampak geografis terhadap pembangunan. Nigeria sering disebut sebagai gerbang menuju Afrika karena lokasinya yang strategis di sepanjang Atlantik, berfungsi sebagai titik transit utama bagi barang, terutama ekspor minyak dan pertanian. Geografi negara yang beragam mendukung berbagai mata pencaharian, perikanan dan pertanian kakao di selatan, peternakan dan budidaya millet atau mete di utara. Namun, perbedaan regional seperti itu juga memicu konflik atas distribusi sumber daya. Infrastruktur, kebijakan lahan, dan populasi harus mempertimbangkan geografi kompleks ini. Jadi, lokasi Nigeria adalah keuntungan sekaligus tantangan strategis yang memerlukan perencanaan seimbang untuk pertumbuhan berkelanjutan. Negara terpadat di Afrika. Nigeria bukan hanya negara terpadat di Afrika, tetapi juga termasuk 10 besar secara global, dengan lebih dari 200 juta jiwa pada tahun 2023. Ini berarti tenaga kerja yang luas, pasar domestik yang besar, dan salah satu budaya paling beragam di dunia. Dari Hausa di utara, Yoruba di barat, hingga Igbo di timur, setiap kelompok etnis menyumbangkan bahasa, tradisi, dan nilai-nilainya sendiri. Lebih dari 500 bahasa dituturkan di seluruh negeri, membentuk mozaik budaya yang kaya. Namun, jumlah penduduk saja tidak menjamin kekuatan ekonomi. Tanpa investasi paralel dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, populasi besar bisa menjadi beban. Pengangguran pemuda di daerah perkotaan meningkat, dan distribusi peluang yang buruk memperparah ketimpangan. Maka dari itu, populasi Nigeria adalah pedang bermata dua, sekaligus pengungkit ekonomi yang kuat dan ujian kapasitas pemerintahan. Perempuan Nigeria dan peran sosial. Di banyak komunitas Nigeria, perempuan adalah tulang punggung masyarakat, memainkan peran penting dalam pertanian, pengasuhan anak, dan kohesi komunitas. Mereka mempertahankan kehidupan keluarga dan jaringan sosial, dari pasar lokal hingga kegiatan keagamaan dan amal. Namun, mereka tetap terpinggirkan dari banyak peluang pembangunan, akses pendidikan terbatas, hak milik yang dibatasi, dan kekerasan berbasis gender.
terutama di pedesaan. Sistem hukum dan norma tradisional seringkali merugikan perempuan. Pernikahan dini, diskriminasi warisan, dan bias budaya mencegah banyak perempuan berbakat untuk maju. Namun, gelombang perubahan baru sedang muncul. Lebih banyak perempuan mengejar pendidikan tinggi, memulai bisnis, dan mengambil peran kepemimpinan di LSM dan politik. Gerakan akar rumput seperti Asosiasi Perempuan Pasar dan jaringan pengusaha perempuan secara perlahan menghancurkan hambatan yang telah lama ada dan menulis ulang narasi gender di Nigeria. Perempuan Nigeria adalah simbol kekuatan, sekaligus cerminan tantangan dalam masyarakat yang sedang bertransisi. Hal yang paling mengesankan bagi saya adalah gelombang perlawanan yang tenang, namun kuat yang muncul dari akar rumput. Gerakan seperti Asosiasi Perempuan Pasar bukan sekadar kelompok ekonomi. Mereka pada dasarnya adalah revolusi sosial bawah tanah. Perempuan-perempuan ini tidak menunggu perubahan dari atas. Mereka membangunnya sendiri, langkah demi langkah, di ruang-ruang yang sering diabaikan oleh struktur kekuasaan tradisional. Konflik etnis dan agama. Nigeria adalah negara yang kaya akan keragaman etnis dan agama, tetapi tanpa harmoni, keragaman ini dapat menimbulkan perpecahan mendalam. 3 kelompok utama, Hausa, Yoruba, dan Igbo, telah mengalami dekade konflik akibat distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata. Politik sering dimainkan berdasarkan garis etnis, membuat komunitas merasa dikecualikan dan memicu kekerasan, seperti yang terlihat dalam Perang Biafra dan bentrokan baru-baru ini di Kaduna dan Jos. Solusi jangka panjang membutuhkan lebih dari sekadar kerangka hukum. Itu harus dimulai dari pendidikan, media yang tidak bias, dan dialog antar budaya. Tanpa mengatasi akar masalah, pembangunan berkelanjutan akan tetap sulit diraih. Destinasi wisata terbaik. Dalam benak banyak orang, Nigeria sering dikaitkan dengan pertumbuhan industri dan tantangan yang terus-menerus. Namun di balik citra itu ada Nigeria lain, alami, megah, dan sangat memikat bagi pecinta alam dan petualang. Taman Nasional Yankari di negara bagian Bauchi adalah surga satwa liar, di mana pengunjung dapat melihat gajah, kuda Nil, dan primata di habitat alami mereka, menawarkan pengalaman safari yang menyaingi Kenya atau Tanzania. Air terjun Auhum tersembunyi di lanskap berhutan negara bagian Enugu. Bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga situs ziarah suci, tempat air mengalir dari tebing batu ke dalam tirai kabut yang syarat nuansa spiritual. Sementara itu, Danau Chad, meskipun menyusut akibat perubahan iklim, tetap menjadi sumber kehidupan di Nigeria Utara, mendukung komunitas nelayan dan petani yang hidup selaras dengan air. Dan akhirnya Pantai Lagos, yang semarak dan modern dengan pasir putihnya dan suasana kota yang tak pernah tidur. Sempurna bagi mereka yang mencari relaksasi sekaligus eksplorasi urban. Bersama-sama, destinasi ini mengungkap peta pariwisata Nigeria yang penuh warna dan sebagian besar belum tergarap. Budaya dan kuliner yang kaya. Budaya Nigeria adalah simfoni festival, musik, ritual spiritual, dan cita rasa yang tak terlupakan. Dengan lebih dari 250 kelompok etnis, setiap komunitas membawa rasa tersendiri, bukan hanya dalam makanan, tetapi juga dalam adat, pakaian, dan gaya hidup. Kuliner Nigeria bukan sekadar untuk mengisi perut. Makanan ini bercerita, membangun koneksi, dan mencerminkan identitas. Nasi jollof, makanan pokok Afrika Barat, bersinar di Nigeria dengan warna merah pekat dan rasa pedas yang kuat dari tomat, bawang, dan bumbu lokal. Suya, daging tusuk yang dilapisi bumbu kacang pedas, adalah jajanan jalanan yang mewakili jiwa kuliner orang Hausa. Tak lengkap perjalanan budaya tanpa merasakan karnaval Calabar yang meriah, dijuluki Rio dari Afrika, atau Festival Osun Osogbo yang sakral, diadakan di sepanjang Sungai Osun. Acara-acara ini, yang kaya akan tarian, irama drum, dan pakaian berwarna-warni, menciptakan suasana mistis sekaligus komunal. Mengunjungi Nigeria bukan hanya perjalanan geografis, ini adalah penyelaman mendalam ke dalam memori hidup warisan Afrika. Ibu kota modern, Abuja.
Tidak seperti banyak negara yang ibu kotanya syarat sejarah kuno, Abuja dibangun khusus pada tahun 80 tahun sebagai upaya strategis untuk mendistribusikan populasi dan mengurangi tekanan di Lagos yang padat. Dirancang dengan perencanaan kota modern, Abuja memiliki zona administrasi pusat yang dikelilingi oleh distrik satelit, masing-masing dengan fungsi yang jelas. Terletak dekat dengan pusat geografis negara, kota ini melambangkan komitmen terhadap persatuan nasional di tengah lanskap etnis Nigeria yang terpecah. Di sini terdapat kantor kepresidenan, Majelis Nasional, Mahkamah Agung, dan banyak organisasi internasional. Dengan jalan raya lebar, bangunan ramping, dan kawasan elit seperti Maitama dan Asokoro, Abuja mencerminkan visi Nigeria yang melangkah percaya diri ke panggung global. Namun di tengah modernitas ini, ruang hijau, batu megah Aso Rock, dan pusat budaya tetap menjaga semangat tradisional bangsa agar tidak tenggelam dalam beton. Sastra dan identitas artistik. Jika Afrika memiliki mercusuar sastra, Nigeria bersinar paling terang. Penulis terkenal dunia seperti Chinua Achebe dan Wole Soyinka bukan hanya ikon nasional, mereka adalah suara benua. Things Fall Apart karya Achebe menggambarkan dengan mahir benturan antara tradisi Afrika dan kolonialisme melalui kisah Okonkwo, menawarkan narasi yang mewakili generasi yang dibungkam oleh sejarah. Wole Soyinka, orang Afrika pertama yang meraih hadiah Nobel Sastra 3986, menggunakan karya seperti Death and the King's Horseman dan The Man Died untuk mengeksplorasi tema tradisi, modernitas, dan konflik eksistensial. Semuanya disampaikan dengan bahasa yang puitis dan kuat. Hari ini, generasi baru, dipimpin oleh penulis seperti Chimamanda Ngozi Adichie, membawa obor ini dengan narasi yang memadukan feminisme, modernisme, dan kebanggaan budaya. Sastra Nigeria tidak hanya mencerminkan masyarakat, tetapi mengubah cara dunia melihat Afrika, bukan sebagai tanah kemiskinan, tetapi sebagai kekuatan intelektual dan suara. Kemiskinan dan korupsi. Nigeria menyajikan paradoks, negara yang duduk di atas cadangan minyak dan kekayaan alam yang besar, namun jutaan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Ini bukan hanya tentang distribusi pendapatan, melainkan disfungsi sistemik, di mana korupsi meresap di setiap level pemerintahan. Dana pembangunan, bantuan luar negeri, dan keuntungan minyak seringkali menghilang ke dalam lubang birokrasi yang dikendalikan oleh kepentingan elit. Di daerah pedesaan, layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur secara kronis kekurangan dana. Di kota, pemukiman kumuh tumbuh di samping menara kaca, menciptakan kontras mencolok antara kemakmuran dan pengabaian. Politikus makin kaya, sementara sistem akuntabilitas terlalu lemah untuk melawan daya tarik uang dan kekuasaan. Kemiskinan di Nigeria bukan hanya material, tetapi psikologis. Itu berasal dari kepercayaan yang terkikis, hilangnya harapan di kalangan pemuda, dan inisiatif reformasi yang dihentikan sebelum dimulai. Memutus siklus ini membutuhkan lebih dari sekadar sumber daya. Diperlukan kemauan politik, transparansi, dan kontrak sosial yang mengutamakan rakyat daripada keuntungan. Bahasa dan mata uang. Nigeria adalah salah satu negara dengan keragaman bahasa paling tinggi, dengan lebih dari 500 bahasa asli. Bahasa Inggris, warisan kolonial, adalah bahasa resmi, tetapi bahasa seperti Yoruba, Igbo, Hausa, Tiv, dan Kanuri tetap digunakan secara luas dan erat kaitannya dengan identitas budaya. Namun, prioritas pada bahasa Inggris dalam pendidikan dan media menciptakan jarak yang makin besar, mengancam kelangsungan banyak bahasa asli. Secara ekonomi, Naira, NGN adalah simbol nasional sekaligus sumber kekhawatiran. Inflasi, devaluasi mata uang, dan ketergantungan berlebihan pada ekspor minyak telah melemahkan kepercayaan publik. Tanpa reformasi menyeluruh dalam kebijakan perdagangan dan moneter, memulihkan stabilitas Naira akan tetap menjadi tantangan besar. Era kolonial dan kemerdekaan.
Sejarah Nigeria modern sangat terkait dengan kolonialisme Inggris yang dimulai pada akhir abad ke-19 dengan penguasaan wilayah pesisir dan perluasan bertahap ke pedalaman. Selama periode ini, sumber daya negara dieksploitasi dan sistem asli seperti bahasa, budaya, dan pemerintahan tradisional digantikan oleh administrasi Inggris. Namun kekuasaan kolonial juga memicu gerakan nasionalis, terutama setelah Perang Dunia II. Nigeria meraih kemerdekaan pada 1 Oktober 1960. Namun, negara muda ini segera menghadapi perpecahan etnis, perang saudara Biafra, dan ketidakstabilan politik. Sejak saat itu, Nigeria terus berusaha membangun identitas yang bersatu dari warisan kompleks kolonialisme. Keragaman agama. Nigeria adalah kain tenun hidup dari berbagai kepercayaan. Islam di utara, Kristen di selatan, dan perpaduan kaya kepercayaan tradisional di antaranya. Tidak jarang melihat seseorang pergi ke gereja pada hari Minggu, mengunjungi masjid pada hari Jumat, dan tetap berkonsultasi dengan tetua desa untuk mendapatkan restu leluhur. Sebut saja multitasking spiritual, gaya Nigeria. Tapi mari kita jujur, ketika agama bercampur dengan politik, segalanya bisa jadi kacau. Di daerah rawan seperti Kaduna dan Jos, apa yang tampak sebagai bentrokan agama seringkali menyembunyikan isu yang lebih dalam, seperti sengketa lahan dan perebutan kekuasaan politik. Solusi sebenarnya, dialog antaragama yang jujur dan kepemimpinan yang menghargai semua keyakinan, karena tidak ada yang menang saat agama dijadikan alat politik. Dan hei, jika kamu pernah diundang ke pernikahan yang dimulai dengan paduan suara gereja, berhenti sejenak untuk sholat di masjid, lalu ditutup dengan tarian tradisional, jangan bingung, cukup bawa 3 pakaian dan nikmati acaranya. Hanya di Nigeria. Ekonomi yang bergantung pada minyak. Sejak ledakan minyak pada tahun 1950, Nigeria telah menjadi eksportir minyak utama, terutama dari Delta Niger, dengan minyak menyumbang hampir 90% pendapatan ekspor dan 60% anggaran nasional. Namun, ini menciptakan kerentanan ekonomi. Guncangan harga menyebabkan ketidakstabilan, dan sektor seperti pertanian dan manufaktur tetap kurang berkembang. Distribusi keuntungan yang tidak merata telah memicu konflik dan kerusakan lingkungan. Mengurangi ketergantungan pada minyak sangat penting, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga demi kelangsungan hidup nasional. Diversifikasi dan ketahanan jangka panjang adalah kunci masa depan Nigeria yang berkelanjutan. Ketidakstabilan politik dan konflik. Meski Nigeria adalah negara demokrasi, negara ini menghadapi ketidakstabilan yang terus berlanjut akibat ketegangan etnis dan kekerasan ekstremis. Persaingan antara komunitas Hausa, Yoruba, dan Igbo seringkali memicu krisis politik dan perebutan kekuasaan serta sumber daya. Pemberontakan Boko Haram di timur laut yang dikenal karena menentang pendidikan barat dan menyerang warga sipil telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan mengungsi. Di wilayah lain, milisi bersenjata yang digerakkan oleh keluhan lokal menambah keresahan. Perdamaian abadi membutuhkan lebih dari tindakan militer, dibutuhkan penanggulangan kemiskinan, ketidakadilan, dan perpecahan etnis dari akarnya. Politik dan sistem legislatif. Nigeria menganut model demokrasi presidensial dengan kepala negara yang dipilih dan lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat. Secara teori, kerangka ini memastikan kontrol dan keseimbangan di bawah hukum. Namun, dalam kenyataannya, sistem politik masih membawa warisan pemerintahan militer, ditandai oleh dominasi partai, jaringan kekuasaan pribadi, dan korupsi yang meluas. Pemilu sering dirusak oleh kecurangan, intimidasi, dan politik uang. Parlemen, alih-alih melayani rakyat, sering dipandang sebagai panggung bagi kepentingan khusus. Stagnasi politik dan persaingan regional, terutama antara utara dan selatan, sering melumpuhkan kemajuan legislatif dalam reformasi penting seperti kebijakan lahan, keamanan nasional, dan distribusi anggaran.
Agar demokrasi menjadi nyata dan bermakna, Nigeria harus membangun kembali kepercayaan publik, memprofesionalkan birokrasi, dan memastikan transparansi dalam setiap keputusan politik. Kebutuhan reformasi pengelolaan sumber daya. Nigeria memiliki beberapa cadangan minyak terbesar di Afrika, sumber daya yang seharusnya menjadi pendorong pembangunan nasional. Sebaliknya, sektor minyak menjadi contoh nyata dari salah urus dan disfungsi, dilanda kebocoran keuangan, operasi ilegal, dan kerusakan lingkungan yang parah. Meskipun ada miliaran pendapatan minyak, sebagian besar warga tidak melihat peningkatan nyata dalam kehidupan mereka, terutama di zona produksi seperti Delta Niger, di mana polusi dan degradasi lahan telah menghancurkan mata pencaharian. Ditambah lagi, pemerintah pusat mempertahankan kendali yang tidak seimbang atas sumber daya alam, memicu ketegangan antara wilayah penghasil dan penerima manfaat. Reformasi nyata membutuhkan lebih dari sekadar mengganti nama kementerian atau mengesahkan undang-undang baru. Nigeria membutuhkan sistem pengawasan independen, pembagian pendapatan yang transparan, dan partisipasi komunitas yang berarti dalam pengambilan keputusan. Hanya dengan itu, kekayaan sumber daya bisa menjadi landasan kemajuan nasional, bukan sumber perpecahan. Kerjasama internasional, kunci kemajuan. Masa depan Nigeria bergantung pada keterlibatan global yang aktif. Saat perubahan iklim dan globalisasi membentuk ulang perekonomian, kemitraan dalam infrastruktur, teknologi hijau, dan inovasi digital sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Perjanjian seperti AfCFTA menempatkan Nigeria sebagai pemimpin perdagangan regional, sementara hubungan dengan Tiongkok, Uni Eropa, dan AES membuka akses terhadap modal dan teknologi canggih. Namun, Nigeria harus bertindak sebagai mitra strategis, bukan penerima pasif, bernegosiasi dengan tujuan jangka panjang dalam pikiran. Kemajuan sejati tidak hanya datang dari pendanaan, tetapi dari pelokalan ide global, membangun secara berkelanjutan, mendidik tanpa kehilangan akar budaya, dan memodernisasi dengan tujuan yang jelas. Keanekaragaman hayati dan ekosistem yang kaya. Nigeria tidak hanya kaya akan sumber daya manusia dan alam, negara ini juga merupakan salah satu yang paling beragam hayatinya di Afrika. Dari hutan hujan di selatan yang menjadi rumah bagi simpansa, macan tutul, dan burung langka, hingga sabana kering di utara dengan antelop, gajah, dan burung migrasi. Ekosistem Nigeria adalah harmoni iklim, bentang alam, dan satwa liar yang semarak. Sungai-sungai besar seperti Niger dan Benue tidak hanya menyediakan air, tetapi juga menopang dataran subur, hutan bakau, dan lahan basah musiman, menopang kehidupan sepanjang tahun. Namun, keanekaragaman hayati ini menghadapi ancaman serius. Perubahan iklim, deforestasi, dan penambangan tak terkendali mendorong beberapa spesies asli menuju kepunahan dan mengubah tanah yang dulu subur menjadi gurun. Jika Nigeria ingin mencapai pembangunan berkelanjutan, negara ini tidak boleh mengabaikan tantangan lingkungan. Melestarikan alam bukanlah pengorbanan demi pertumbuhan, melainkan investasi untuk masa depan, di mana ekologi dan ekonomi saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Nollywood, kekuatan budaya modern. Beroperasi di bawah bayang-bayang Hollywood dan tanpa gemerlap Bollywood, Nollywood, industri film Nigeria, secara diam-diam telah menjadi yang terbesar kedua di dunia berdasarkan jumlah produksi. Menghasilkan ribuan film setiap tahun, Nollywood lebih dari sekadar sektor hiburan. Ini adalah cermin yang mencerminkan jiwa modern Nigeria. Dari cerita rakyat yang dihidupkan di layar hingga kisah-kisah tentang perjuangan urban, pernikahan, agama, dan ketidakadilan sosial, film-film Nollywood penuh emosi dan beresonansi secara budaya. Mereka tidak memerlukan anggaran besar atau efek mewah, cukup dengan penceritaan otentik dan penampilan yang membumi. Berkat platform seperti YouTube, Iroko TV, dan Netflix, Nollywood telah melampaui batas negara, memberi Afrika suara yang kuat di panggung global. Lebih dari sekadar hiburan, Nollywood adalah kekuatan soft power yang meningkatkan kebanggaan nasional.
membangun pengakuan internasional, dan menciptakan jutaan lapangan kerja di bidang produksi media, komunikasi, dan teknologi pasca produksi. Kelas menengah yang tumbuh, harapan bagi ekonomi baru. Di tengah kemiskinan dan ketimpangan, kelas menengah yang muda dan dinamis sedang tumbuh di Nigeria, terutama di kota-kota seperti Lagos, Abuja, dan Port Harcourt. Individu-individu ini berpendidikan, memiliki pekerjaan stabil di sektor perbankan, telekomunikasi, teknologi, dan startup, atau bekerja di perusahaan internasional. Berbeda dengan generasi sebelumnya, kelas menengah ini memiliki aspirasi konsumsi yang lebih tinggi, gaya hidup global, dan rasa identitas yang jelas dalam dunia modern. Mereka bepergian, menggunakan kartu kredit, membeli rumah, berinvestasi di saham, dan mendorong permintaan dalam retail, e-commerce, dan layanan premium. Namun, pertumbuhan mereka masih rapuh, rentan terhadap guncangan ekonomi, inflasi, dan lemahnya dukungan kebijakan jangka panjang. Jika Nigeria dapat membina dan melindungi kelas ini melalui reformasi pendidikan, infrastruktur perkotaan, dan layanan keuangan, negara ini akan mengamankan mesin pertumbuhan nasional yang berkelanjutan dan kemandirian ekonomi. Tenaga kerja muda dan melimpah. Nigeria memiliki salah satu populasi termuda di dunia, dengan hampir 70% penduduk berusia di bawah 30 tahun. Dalam dunia yang bergerak menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi, ini adalah keuntungan demografis yang tak ternilai jika dimanfaatkan dengan tepat. Anak muda Nigeria bukan hanya banyak, mereka kreatif, wirausaha, dan antusias untuk memimpin. Budaya startup yang dinamis sedang tumbuh di sektor seperti fintech, edtech, pertanian cerdas, dan media digital. Pusat inovasi seperti Yabatek di Lagos, inkubator startup, dan acara seperti TechPoint dan Startup Grind sedang mengubah Nigeria menjadi Silicon Valley-nya Afrika. Namun tantangan masih ada. Pengangguran kaum muda tinggi, pelatihan keterampilan digital tertinggal, dan banyak warga Nigeria berbakat terpaksa bermigrasi untuk mencari peluang. Investasi strategis dalam pendidikan STEM, reformasi kejuruan, dan akses digital dapat membuka potensi populasi ini, bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai kekuatan pendorong masa depan yang digital, adil, dan mandiri. Nigeria adalah negara yang penuh potensi, namun ditandai oleh kontradiksi. Kaya sumber daya, berpenduduk muda, dan beragam secara budaya, namun masih terhambat oleh konflik, korupsi, dan ketimpangan. Namun demikian, gelombang perubahan yang dipimpin oleh kaum muda dan perempuan sedang memicu harapan baru. Secara pribadi, saya percaya bahwa jika Nigeria berinvestasi secara serius dalam pendidikan, menjamin pemerintahan yang transparan, dan memberdayakan komunitas akar rumput, negara ini benar-benar dapat menjadi model pembangunan bagi Afrika. Saat ini, Nigeria berada di persimpangan jalan. Akankah negara ini menembus kemajuan atau tetap terjebak dalam siklus lama? Menurut Anda, apa kunci masa depan Nigeria? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.